Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulida Rifani dengan NIM terakhir 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil saya menganalisis kasus praktik keagamaan pelecehan seksual oleh kiai terhadap santrinya di sebuah pondok pesantren. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari praktik beragama. Praktik beragama adalah pelaksanaan secara nyata yang berhubungan dengan agama, baik itu berupa keyakinan, peribadatan, dan tata aturan. Praktik beragama adalah segala aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Langsung saja kita ke kronologi kasusnya. Pada tahun 2024 terjadi kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang kiai pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kiai berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh dua santriwati yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban berinisial CS ini berusia 16 tahun. Korban ini sebelumnya merupakan anak yang pernah menjadi korban pencabulan oleh tetangganya pada tahun 2021. Nah, setelah kejadian itu, ia dititipkan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik ke Ponpes yang diasuh oleh Kiai yang berinisial AM ini untuk mendapatkan pendampingan psikologis. Namun, di ponpes tersebut, ia malah kembali menjadi korban pelecehan seksual oleh AM itu sendiri. Dan korban yang kedua, berinisial AT, berusia 18 tahun. Korban ini juga merupakan santriwati di ponpes yang sama. Ia melaporkan AM atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya selama berada di ponpes tersebut. Nah, kasus ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA yang menyatakan keprihatinannya atas tindakan AM yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan berbasis agama dan tidak melindungi santri-santrinya. Polres Gresik melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim telah menerima laporan dari kedua korban dan melakukan penyelidikan. Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, AM ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Agustus tahun 2024. Hubungannya kasus ini dengan praktek keagamaan adalah, seperti yang kita tahu, pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat yang mengajarkan moralitas, etika, dan perlindungan terhadap sesama sesuai dengan ajaran agama yang mengedepankan kesucian, kehormatan, dan kasih sayang. Namun, dalam kasus ini, oknum Kiai AM itu tadi yang menjadi pengasuh pesantren justru melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, yaitu pelecehan seksual terhadap santri. Ada 3 aspek yang terkait dengan praktek keagamaan ini dan seharusnya dilaksanakan dengan benar, namun justru dilanggar dalam kasus ini, yakni aspek yang pertama adalah perlindungan terhadap anak dan santri. Dalam ajaran agama, terdapat prinsip untuk melindungi yang lemah dan memastikan keselamatan orang lain, termasuk anak-anak atau santri yang belajar di pesantren. Tindakan pelecehan ini jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Aspek yang kedua adalah teladan moral dari pemimpin agama. Seorang kiai seharusnya menjadi teladan yang baik bagi umatnya, baik dalam perilaku pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain. Kasus ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin agama menyalahgunakan posisinya yang harusnya dipenuhi dengan tanggung jawab dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang
justru merugikan orang lain. Dan aspek yang ketiga adalah prinsip kesucian dan kehormatan. Dalam banyak ajaran agama ada penekanan besar terhadap menjaga kesucian diri, kehormatan, dan perilaku yang baik yang seharusnya diterapkan di semua aspek kehidupan. Pelecehan seksual sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena itu adalah tindakan yang merendahkan dan melanggar kehormatan individu. Nah, ini merupakan kasus praktik keagamaan dari sisi negatifnya. Sekarang kita beralih ke praktik keagamaan dari sisi positif yang ada di kota Gresik. Check it out. Jadi kasus yang saya bicarakan ini adalah sebenarnya bukan kasus sih, tapi kayak tradisi berhatan di Gresik. Tradisi berhatan ini merupakan kegiatan tradisional di Gresik yang dilakukan di bulan nisfu Sya'ban dan dilaksanakan 2 minggu sebelum menyambut bulan Ramadan. Tradisi berhatan ini sudah dilakukan sejak lama dan turun-temurun. Dalam ritual berhatan ini, para warga akan membuat berbagai jajanan tradisional seperti kupat, lepet, dan kue apem dengan olahan makanan khas. Makanan tersebut nantinya akan dibawa ke lambar musola atau masjid terdekat untuk didoakan, kemudian dibagikan dan dimakan bersama-sama. Mereka meyakini bahwa tradisi berhatan di malam nisfu Sya'ban merupakan waktu yang penuh berkah untuk mensucikan diri, dengan memohon maaf kepada tetangga dan masyarakat sekitar yang menjadi bagian dari persiapan spiritual menyambut bulan Ramadan. Selain menyiapkan makanan, banyak warga juga memanfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk menunaikan utang puasa yang belum terlaksana. Dengan begitu, mereka dapat menyambut bulan penuh berkah ini dalam keadaan suci dan siap menjalani ibadah puasa dengan lebih khusyuk. Biasanya setelah sholat maghrib, para warga mereka akan berbondong-bondong pergi ke musola atau masjid untuk berdoa dengan membaca Yasin 3 kali dan tahlil bersama-sama. Kemudian makanan akan dibagikan dan dimakan bersama-sama juga. Nah, ini merupakan gambaran tradisi berhatan. Di foto yang pertama itu melakukan persiapan membuat lepet, ketupat, kue apem, dan jajanan-jajanan lain yang nantinya akan dibawa ke masjid, dan nanti hasilnya ada di foto kedua. Di situ ada lontong, ketupat, sama lepet, dan juga ada bumbunya. Dan di foto yang ketiga ini dilakukan di musola atau masjid. Mereka melakukan doa bersama-sama, membaca Yasin 3 kali, membaca tahlil, kemudian dibagikan makanannya lalu dimakan bersama-sama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang tradisi berhatan di Gresik. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.